Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Hai, apa kabar? Perkenalkan, saya Deni Apriani Rutonga dari Prodi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Diniyah Pekanbaru. Ini adalah tugas pribadi dalam matkul materi PAI SD, SMP, SMA. Baiklah, yang akan saya bahas dalam video ini adalah indahnya saling menghargai. Yang pertama, menghargai pendapat. Di mana saja ketika kita mengadakan musyawarah, biasanya banyak yang berpendapat. Dari beberapa pendapat tersebut harus kita hargai. Kemudian kita simpulkan mana yang terbaik dari beberapa pendapat tersebut. Yang kedua, menghargai perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tidak boleh menyebabkan pertengkaran atau permusuhan. Setiap pendapat harus didengarkan dan dihargai. Kita tidak boleh menyalahkan pendapat orang lain. Perbedaan pendapat harus dimusyawarahkan untuk mencapai keputusan bersama. Pendapat yang paling baik itulah yang menjadi pilihan bersama. Yang selanjutnya, cara menghargai pendapat orang lain. 1. Mendengarkan pendapat orang lain saat teman kita berbicara. Kita harus menyimaknya, perhatikan setiap ucapannya dengan cermat agar kita paham maksud dari pendapatnya tersebut. Setelah memahami, barulah kita boleh menanggapi pendapatnya. Jangan memotong pembicaraan teman sebelum dia selesai berbicara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak menyalahkan pendapat orang lain. Sikap menyalahkan pendapat orang lain harus dihindari. Hal itu akan menyebabkan pertentangan pendapat. Dalam musyawarah, semua peserta dianggap keluarga, sehingga masing-masing peserta harus saling menghormati. Semua pendapat harus didiskusikan meskipun semua pendapat tidak disetujui. Yang ketiga, menyanggah pendapat dengan santun. Ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain harus disampaikan dengan cara yang santun. Gunakanlah perkataan yang sopan. Misalnya, maaf, saya tidak sependapat dengan kamu, atau saya punya pendapat lain yang berbeda. Perkataan yang santun adalah wujud menghargai pendapat orang lain. Meskipun pendapat kita berbeda, orang tidak merasa disalahkan. Semua orang harus terbuka dengan pendapat orang lain. Yang selanjutnya adalah mendukung pendapat yang benar. Semua pendapat teman harus didengarkan dan diterima. Namun, pendapat yang dipilih menjadi keputusan bersama adalah pendapat yang paling benar. Setelah semua teman berpendapat, pendapat itu harus diseleksi. Setiap orang memilih pendapat yang paling bermanfaat dan tidak melanggar aturan, agar tidak terjadinya kerugian. Yang selanjutnya adalah melaksanakan hasil keputusan bersama. Jika keputusan sudah ditetapkan, semua orang harus melaksanakannya. Kita tidak boleh mengingkari hasil musyawarah meskipun pendapat kita tidak dipilih. Keputusan musyawarah harus dijalankan. Ini bagian dari menghargai pendapat. Semua orang harus rela dan bersungguh-sungguh menerima keputusan bersama. Jadi anak-anak ibu semuanya, itulah yang bisa ibu sampaikan untuk hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan bisa jadi pelajaran dan bekal untuk masa depan kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Semoga yang mendengar dan menonton bisa jadi manfaat ke depannya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.